Pemirsa, tadi sebelumnya kita sudah berbincang terkait dengan tahapan pengawasan di masa pandemi dalam rangka Pilkada Serentak Desember 2020 ini. Kita sudah terhubung dan masih terhubung dengan anggota Bawaslu, Bapak Muhammad Afif. Pak, masih mendengar suara kami dari studio? Baik, masih Mbak Najla. Iya, Pak Afif tadi sudah direview sedikit ya bahwa sudah ditemukan beberapa pelanggaran terkait dengan peraturan selama masa pandemi ini. Nah, selain itu juga saat ini yang sedang diantisipasi oleh Bawaslu terkait dengan pelanggaran untuk pelaksanaan pemilu nanti apa saja Pak Afif? Tahapan terdekat kita sebagaimana tahapannya sudah ditentukan di kalender pilkada ini adalah soal penetapan daftar pemilih sementara, bagaimana orang-orang yang nama-namanya masuk dalam calon pemilih itu kemudian dipastikan sebagai calon pemilih, dan ini memerlukan pencermatan semua pihak. KPU bertugas untuk melakukan pencocokan penelitian, kemudian kita mengawasi prosesnya, dan kita temukan juga di beberapa daerah rumah atau orang-orang yang belum didatangi dan kemudian selanjutnya didatangi oleh KPU karena untuk memastikan bahwa yang bersangkutan rumahnya benar, orangnya masih ada dan memenuhi syarat sebagai pemilih. Selanjutnya tahapan yang di depan mata kita adalah tahapan pencalonan yang nanti penetapannya kita tahu di tanggal 23 September dan juga akan disusul dengan tahapan kampanye di 26 September. Tahapan pencalonan dan juga tahapan kampanye adalah dua tahapan yang menyita terutama perhatian peserta pemilu. Di tahapan pencalonan biasanya ada potensi-potensi orang yang atau calon yang kemudian dianggap tidak memenuhi syarat dan seterusnya, yang itu dampaknya bisa ke kami di proses sengketa pencalonan. Nah, dalam konteks itu tentu kita ingin memastikan partai politik pengusung untuk memastikan bahwa prasyarat atau persyaratan-persyaratan yang ditentukan sebagai bakal calon itu sudah disiapkan semuanya sehingga nanti tidak akan ada kendala, tidak akan ada proses sengketa pencalonan yang diproses di Bawaslu. Nah, dalam konteks yang lain karena sudah sangat berhimpitan dengan masa kampanye, tentu semua peserta dan juga pengawas dan jajaran KPU sudah menyiapkan skenario tentang pelaksanaan pengawasan kampanye di saat pandemi yang akan mulai 26 September. Nah, kita ingin kampanye yang dilakukan nanti itu benar-benar memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai kemudian pelaksanaan kampanye yang mau tidak mau sedikit banyak itu akan menyita perhatian publik karena sebagiannya adalah bisa jadi mempertemukan antara pemilih dengan yang mencalonkan atau calon, maka ini harus dipastikan protokol kesehatannya benar-benar diterapkan. Beberapa pengaturannya misalnya dalam debat yang difasilitasi KPU nanti tidak akan ada lagi supporter atau pendukung yang mendampingi di pelaksanaannya atau jumlahnya dikurangi signifikan. Nah, hal lain yang berimplikasi terhadap proses ini adalah di saat pencalonan nanti biasanya tim sukses pasangan calon itu akan membawa iring-iringan sejumlah massa atau kelompok pendukung datang ke KPU. Nah, dalam konteks ini saya kira kita perlu untuk sama-sama mengingatkan bahwa yang kita lakukan harus juga memperhatikan protokol kesehatan. Jangan sampai kerumunan ini menjadi klaster baru, klaster di mana menjadi pusat penularan wabah yang memang sampai sekarang belum selesai. Ini penting, termasuk juga konsentrasi ini kita tidak hanya menjadi beban baik Bawaslu maupun KPU, saya kira Satgas atau gugus tugas ini menjadi juga bagian dari yang bisa kita koordinasikan sehingga dalam situasi-situasi tertentu sikap itu bisa kita ambil, sikap itu bisa kita antisipasi agar ketika proses pendaftaran calon yang dalam hitungan hari ini tidak terlalu banyak iringan massa yang mendampingi apalagi sampai tidak memperhatikan protokol kesehatan.
Baik, terima kasih banyak Pak Muhammad Afifuddin, anggota Bawaslu Republik Indonesia. Semoga memang bisa diterapkan oleh masyarakat ya. Yang penting nantinya akan harus terus diingatkan untuk sosialisasi sanksi agar masyarakat juga menjadi tertib. Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya.